Hal pertama yang dilakukan wanita setelah reinkarnasi adalah melakukan siaran langsung menghancurkan sepeda bersama di depan kantor polisi. Tujuannya adalah agar polisi menahannya, karena hanya dengan cara itu dia bisa menyelamatkan nyawanya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, wanita dijebak oleh pacarnya dan wanita licik, sehingga terlibat dalam kasus pencurian yang menggemparkan seluruh sekolah, dan karena tidak memiliki bukti alibi, dia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Hal ini tidak hanya membuat orang tuanya meninggal dengan penuh penyesalan, tetapi juga memaksa profesor yang paling dihormatinya untuk habisi diri dengan melompat ke sungai. Dia mengira jika bisa bertahan sampai keluar sehingga dia segera memulai siaran langsung, menghancurkan mobil di depan kantor polisi, dan meminta seluruh rakyat untuk menjadi saksi. Melihat hal itu, orang-orang berusaha menghentikan wanita dan berkata bahwa menghancurkan mobil adalah tindakan ilegal yang bisa membuatnya dipenjara. Namun, wanita itu justru berkata bahwa dia sangat menginginkannya. Tindakan yang membingungkan ini membuat teman-temannya terdiam mematung. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan menahan wanita dengan alasan perusakan barang publik yang disengaja. Polisi menanyakan kepada wanita apakah dia tahu apa yang sedang dilakukannya, tetapi wanita itu langsung menyebutkan undang-undang yang relevan, menunjukkan sikap seolah-olah dia memang melakukannya dengan sengaja. Kedua orang itu baru tahu bahwa wanita adalah mahasiswa hukum dan semakin bingung dengan tindakan yang membingungkan dari wanita tersebut. Lalu polisi bertanya apakah orang tuanya tahu tentang apa yang dilakukan gadis itu hari ini. Wanita itu menunduk melihat telepon dari orang tuanya yang langsung diletakkan di meja. Dengan angkuh dia berkata bahwa kedua orang itu juga tidak bisa mengatur dirinya. Kemudian, kedua orang itu mengurung wanita itu di ruang tahanan, dan wanita itu seketika menunjukkan senyuman puas. Dia melihat waktu di dinding dan berpikir bahwa kedua orang itu mungkin sedang memindahkan uang sekarang. Ternyata, saat itu kedua orang itu sedang menggunakan kartu mahasiswa wanita untuk membuka pintu, menggunakan sidik jari wanita untuk membuka komputer, dan menyelesaikan transfer terakhir dengan kunci. Saat kedua orang itu merasa bangga dengan hal itu, tanpa mereka sadari, wanita yang mereka kira sedang tidur nyenyak di asrama saat ini berada di ruang tahanan polisi. Saat itu, orang tuanya yang mendengar kabar datang ke kantor polisi. Ibu sama sekali tidak percaya bahwa putrinya bisa melakukan kejahatan. Ayah juga di sampingnya membungkuk dan meminta maaf kepada polisi, mengklaim bahwa putrinya pasti telah tertekan, dan dia bersedia untuk mengganti semua kerugian. Wanita itu tidak bisa tidak mengingat kehidupan sebelumnya. Ayah rela menjual rumahnya untuk menyewa pengacara terbaik, tetapi pada akhirnya tidak bisa membersihkan nama mereka. Kedua orang itu juga meninggal dengan penuh penyesalan sebelum mereka keluar dari penjara. Kini, setelah hidup kembali, wanita itu bersumpah untuk melindungi orang tuanya dengan baik. Polisi juga merasa bahwa jika seorang siswa memiliki catatan kriminal karena hal ini, maka hidupnya akan hancur. Sekarang orang tua sudah datang, maka cukup bayar jumlah kerusakan. Namun wanita berpikir, jika dia dibebaskan sekarang, bukankah dia akan mengulangi tragedi dari kehidupan sebelumnya? Untuk bisa tetap di kantor polisi, wanita itu mulai berpura-pura gila. Ayah dengan penuh kasih mengatakan bahwa putrinya tidak seperti ini, pasti ada masalah mental. Melihat hal itu, polisi segera